Halo, assalamualaikum. Selamat datang di cerita halaman kita pada episode minggu ini. Bareng gua, Babe Hobi. Senang rasanya bisa bertemu kalian kembali di cerita halaman kita pada episode minggu ini. Semoga kalian sehat dan semoga kalian aman-aman aja ya, semuanya ya, aman ya. Selalu ada cerita yang tumbuh di halaman kita. Kalian pernah nggak punya sesuatu yang bikin repot sendiri? Kayak gua. Gini ceritanya. Sebelumnya halaman kita ini adalah halaman yang ada di belakang rumah. Gak keurus, kotor, berantakan lah pokoknya. Tapi adem. Karena ada dua pohon besar yang udah tumbuh gede gitu. Ada pohon nangka, ada pohon alpukat, dan juga cukup luas lah halaman belakang rumahnya, halaman belakang rumah gue ini. Terus juga setelah gue amati, kayaknya emang cocok nih di belakang rumah buat jadi taman. Ya kan, gue bisa buat santai sore-sore bareng ngopi, habis kerja gitu kan, lelah, melepas lelah juga di belakang rumah. Kayaknya enak buat kumpul keluarga, buat main anak-anak. Kayaknya seru deh. Akhirnya gue putusin buat ngedesain atau ngerubah belakang rumah gue itu jadi taman. Ya kan, yang kita sebut hari ini itu halaman kita. Pertama gue mulai memilih tanaman yang pokoknya itu tanaman itu nggak rewel dan juga gampang perawatan, yang simpel-simpel aja. Karena gue nggak ngerti dan nggak terlalu banyak paham tentang perawatan tanaman-tanaman, apalagi tanaman-tanaman yang rewel, gue nggak paham. Jadi dari kedua kriteria itu terpilihlah daun sirih sama lidah mertua. Akhirnya dimulailah proyek perubahan kebun belakang rumah yang berantakan menjadi sebuah taman. Minggu pertama gue beli tanaman-tanaman hiasnya, sama beli pot-potnya, sama beli media tanam yang cocok untuk tanaman tersebut. Karena jujur aja gue nggak ngerti sama unsur-unsur hara dan juga unsur-unsur media tanam yang bagus kayak apa. Gue nggak ngerti. Jadi gue ngikutin anjuran AI aja. Minggu kedua muncul ide, yaitu kayaknya enak nih kalau kita pasang vertical garden. Kita buat desain vertical garden itu, juga kita pasang vertical garden itu pada minggu berikutnya. Setelah masang vertical garden, malam-malam kok kayaknya kurang ya. Kayaknya beli lampu deh. Minggu depannya gue beli lampu. Baru beli lampu atas, lampu belakang, lampu taman, lampu semuanya tentang lampu di halaman kita. Minggu depannya kita aplikasiin untuk penerapan lampu-lampu itu. Jadi tiap minggu ada aja kerjaannya, nggak selesai gitu kan. Kayak repot banget, capek banget gitu. Selesai bikin lampu, semuanya udah aman nih ya. Pertama dari nanam tanaman udah kelar, pasang vertical garden udah kelar, masang lampu udah kelar. Kayaknya masang logo bagus deh, gitu kan. Ya udah, akhirnya pasang logo lah. Pasang logo, nyari logo yang bagus. Kita ngedesain sendiri logonya gimana, yang bagus kayak apa, namanya halaman kita dan logonya kayak apa. Jadi terbentuklah logo yang hari ini terpasang di belakang kita, halaman kita, tempat kita tumbuh, bercerita dan pulang. Logo itu jadi, ada aja yang kurang. Pas malam dinyalain lampu, kok logo nggak ada lampunya. Beli lagi lampu buat logo, beli penerapan,
Dan gue juga udah ngerasain nih, kok kayak nggak ada habisnya nih bikin taman. Bikin ini kurang ini, bikin ini kurang itu, bikin itu kurang ini gitu. Kayak nggak kelar-kelar gitu kan. Udah. Akhirnya halaman kita rampung dan juga udah selesai. Dari semua yang kita rencanain, alhamdulillah berjalan dengan baik. Proses kurang lebih memakan waktu 2 bulan, kurang lebih 2 bulanan lah, karena pengerjaannya itu belanja minggu ini dikerjainnya minggu depan, belanja minggu ini dikerjain minggu depan, karena emang ya proyek mingguan aja gitu. Makanya kayak setiap minggu tuh kayak rame dan juga wah berantakan belakang rumah. Sampai situ semua masih baik-baik saja, masih enak-enak aja. Tapi yang gak gue sadarin adalah ternyata gue punya pekerjaan baru. Emang iya, udah jadi halaman, udah jadi tempat yang buat enak. Emang iya bisa buat ngopi sore-sore, bisa buat kumpul keluarga, seru-seruan, bisa buat anak-anak gue pada main. Emang iya bisa begitu. Tapi gue nggak bisa pulang dari pasar dengan aktivitas yang padat. Gue nggak bisa, gue langsung ngopi santai nikmatin sore di belakang. Gue nggak bisa, karena sore-sore nih gue pulang dari pasar capek lelah dengan aktivitas yang padat di pasar. Karena satu dan lain hal ya kan, gue pulang bersih-bersih badan, ya udah enak lah. Gue ke belakang rumah pengen ngopi, tapi gue harus nyapu dulu. Iya, nyapu daun-daun yang rontok, daun nangka yang rontok, daun alpukat yang rontok harus disapu dulu. Yang gue bikin emosi adalah ketika gue nyapu aman-aman aja nih, nyapu bersih semua ya kan, udah bersih nih, ceritanya gue nyapu udah bersih, tiba-tiba ada aja daun yang rontok lagi, turun aja dia dengan apa, dengan indahnya gitu dari atas, cus, itu ini kan udah bersih, tiba-tiba dia turun lagi kayak seolah-olah ditungguin, ntar nih kalau udah kelar gue baru jatuh nih. Kadang-kadang nggak satu, ada 3 atau 4 sampai 5 daun yang jatuh, yang gugur lagi, yang rontok lagi gitu kan. Gue sampai curiga, apa dia janjian nungguin gue kelar nyapu baru dia rontok nih, 5 daun ini. Kayaknya kelar ini. Ada aja gitu, abis nyapu udah kelar semua, udah kayaknya udah kayak kelar, ya udah kan terpaksa mungutin lagi. Abis nyapu gue juga harus nyiram tanaman sama nyiram halamannya, karena tanamannya kan biar segar, disiram. Terus halamannya kenapa disiram? Kan lagi musim panas, banyak debu. Kan tadi emang awalnya halaman ini kan emang gak keurus tadi ya kan. Jadi sekarang ya udah nyiram debu karena mau musim panas. Karena gue yakin juga teman-teman kalau ngopi di tempat yang enak tapi tempatnya kotor dan berdebu pasti jadi gak enak, iya kan? Dah kelar gue nyiram, ada aja ya kelar nyiram, udah pengen minum kopi, ada aja ada rumput-rumput liar yang udah mulai tumbuh di pot, di tanaman-tanaman, merusak pemandangan banget lah. Akhirnya gue nyabutin rumput dulu ya kan. Baru setelah itu gue bisa ngopi, gue bisa santai begitu. Ekspektasi gue bikin halaman kita di belakang rumah pertama itu adalah gue bisa buat gue ngopi, lelah bekerja dari pasar, gue pulang, gue ngopi nyantai di halaman kita. Wah, itu enak banget kayaknya. Tapi ternyata pulang dari pasar, gue harus nyapu dulu,
Gua harus nyiram tanaman dan halaman dulu, nyabut rumput liar dulu, baru gua bisa ngopi. Aduh, lelah sekali rasanya. Gitu. Terus ada yang bilang, enak ya punya taman di belakang rumah, bisa buat santai-santai. Gue jawab aja, iya enak banget. Kalau yang nyiram, nyapu, sama nyabutin rumput itu tetangga, bukan gua. Tapi terlepas dari itu semua, gua sangat nyaman dan juga gua sangat senang punya halaman di belakang rumah, halaman kita di belakang rumah. Ya, ketika sebelum mempunyai halaman di belakang rumah, memang ini kebun yang gak keurus dan pasti banyak daun yang rontok, pasti juga banyak debu yang berterbangan. Jadi wajar aja sebelum kita menikmati sore, nyapu dulu, nyiram dulu, dan itu menjadi kegiatan sehari-hari gua. Mulai dari halaman kita ini ada. Dan memang terkadang jadi capek sendiri, ya kan? Niatnya santai-santai, ternyata pulang dari pasar dengan hiruk-pikuk yang padat, gue harus nyiram dan sebagainya untuk bisa mendapatkan secangkir kopi yang enak dan suasana yang mantap, begitu. Ya, mungkin itu cerita kita di minggu ini. Semoga kalian terhibur. Dan jangan lupa komen, like, dan share untuk kita berbagi cerita lagi di minggu depan. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah mampir. Sehat selalu untuk kalian semua. Gua Babi Hobi dari halaman kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.